Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari Widianingsih, NIM 2019-12131, kelas akuntansi UMKM 4C. Saya akan menjelaskan tentang bab 1 ruang lingkup SAK-EMKM. SAK-EMKM dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah. Entitas mikro, kecil, dan menengah merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan bagaimana didefinisikan dalam SAK etap yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. SAK-EMKM digunakan oleh entitas yang tidak memenuhi definisi dan kriteria dalam paragraf jika otoritas mengizinkan entitas tersebut untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK-EMKM. Bab 2, konsep dan pervasif. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi. Posisi keuangan dibagi menjadi 4. Yang pertama, aset, liabilitas, ekuitas, dan kinerja. Penghasilan dan beban. Penghasilan meliputi penghasilan merupakan penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal. Keuntungan mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi penghasilan namun tidak termasuk kategori pendapatan. Yang kedua, beban. Beban dalam aktivitas entitas normal meliputi beban pokok penjualan, kerugian yang memenuhi definisi beban namun tidak termasuk kategori beban. Pengakuan unsur laporan keuangan. Pengakuan adalah proses pembentukan suatu pos dalam laporan keuangan yang memenuhi kriteria manfaat ekonomi dan keandalan. Pengakuan unsur laporan keuangan dibagi menjadi 2, yaitu manfaat ekonomi masa depan dan keandalan, dan pengukuran. Pengukuran materialitas. Pengukuran merupakan penetapan jumlah uang untuk mengakui aset, liabilitas, penghasilan, dan beban. Materialitas. Relevansi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitas, ukuran dan sifat menjadi faktor penentu materialitas. Prinsip pengakuan dan pengukuran pervasif. Persyaratan untuk pengakuan dan pengukuran aset, liabilitas, penghasilan, dan beban dalam SAK-EMKM didasarkan pada konsep dan prinsip pervasif dari kerangka konseptual laporan keuangan. Asumsi dasar akrual kelangsungan usaha, konsep entitas. Pengakuan dalam laporan keuangan dibagi menjadi 4, yaitu aset, liabilitas, penghasilan, dan beban. Saling hapus. Aset dan liabilitas atau pendapatan dan beban tidak diperkenalkan kecuali disyaratkan atau diizin oleh SAK-EMKM. Bab 3, tentang penyajian laporan keuangan. Yang pertama yaitu penyajian wajar. Penyajian laporan keuangan. Dalam penyajian wajar laporan keuangan menyajikan penyajian jujur atas pengakuan transaksi, peristiwa, dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan, dan beban. Pengakuan tersebut diberikan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK-EMKM tidak memadai bagi pemakai untuk memadai pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi lain atas posisi dan kinerja keuangan entitas. Dalam penyajian wajar, laporan keuangan mensyaratkan entitas untuk menyajikan informasi untuk mencapai tujuan. Yang pertama, relevan. Relevan yaitu informasi dapat digunakan oleh pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu representasi tepat. Representasi tepat artinya informasi dalam laporan keuangan mempresentasikan secara tepat apa yang akan dipresentasikan dan bebas dari kesalahan material dan bias. Yang ketiga yaitu keterbandingan.
Artinya, informasi dalam laporan keuangan entitas dapat dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Yang keempat, yaitu keterpahaman. Artinya, informasi yang disajikan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna. Yang kedua, yaitu kepatuhan terhadap SAK EMKM. Entitas tidak dapat mendeskripsikan bahwa laporan keuangan telah patuh terhadap SAK EMKM, kecuali laporan tersebut telah patuh terhadap seluruh persyaratan dalam SAK EMKM. Yang keempat, yaitu frekuensi pelaporan. Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan pada akhir periode pelaporan, termasuk informasi komparatifnya. Informasi komparatifnya yaitu informasi satu periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan periode berjalan. Yang kelima, penyajian yang konsisten. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode entitas disusun secara konsisten, kecuali jika yang pertama telah terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi atau jika perubahan penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan menghasilkan penyajian yang lebih sesuai dengan mempertimbangkan kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi bab 7 tentang kebijakan, estimasi, dan kesalahan. Yang kedua, jika SAK EMKM mensyaratkan perubahan penyajian. Jika penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah karena penerapan di atas, maka entitas mereklasifikasikan jumlah komparatif, kecuali jika reklasifikasi tidak praktis. Tidak praktis di sini artinya kondisi di mana entitas tidak dapat menerapkan suatu pengaturan setelah seluruh upaya yang masuk akal dilakukan. Yang keenam, yaitu laporan keuangan. Dalam laporan keuangan, minimum terdiri dari yang pertama, laporan posisi keuangan pada akhir periode. Yang kedua, laba rugi selama periode. Yang ketiga, catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan. Laporan keuangan bisa dikatakan laporan lengkap jika entitas menyajikan minimum 2 periode untuk setiap laporan keuangan yang disyaratkan dan atas catatan atas laporan keuangan yang terkait. Yang selanjutnya yaitu identifikasi laporan keuangan. Entitas mengidentifikasi secara jelas setiap laporan keuangan termasuk menunjukkan informasi berikut ini jika perlu untuk pemahaman informasi yang disajikan. Yang pertama, nama entitas yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Kedua, tanggal akhir periode pelaporan dan periode laporan keuangan. Yang ketiga, rupiah sebagai mata uang penyajian. Dan yang keempat, pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Yang selanjutnya yaitu contoh penyajian laporan keuangan, dan inilah contohnya. Bisa dilihat. Selanjutnya soal pilihan ganda. Yang pertama, dalam penyajian wajar laporan keuangan mensyaratkan entitas untuk menyajikan informasi untuk mencapai tujuan kecuali jawabannya B, yaitu ketersediaan. Yang kedua, informasi satu periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan periode berjalan merupakan pengertian dari jawabannya D, informasi komparatif. Yang ketiga, laporan keuangan minimum terdiri dari beberapa hal berikut ini, kecuali jawabannya A, lampiran tambahan. Yang terakhir soal isai, yaitu soalnya bagaimana laporan keuangan bisa dikatakan sebagai laporan lengkap? Jawabannya, laporan keuangan bisa dikatakan laporan lengkap jika entitas menyajikan minimum 2 periode untuk setiap pelaporan keuangan yang disyaratkan dan catatan atas laporan keuangan yang terkait. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.